Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, bagi yang membawa HP supaya di-silentkan atau dimatikan sebentar. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah pada petang hari ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 32 ayat 11. Inilah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Nomor 4. Yang cinta pada Tuhan, datanglah. Yang cinta padanya datang, bersoraklah, sejati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion, ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasih-Nya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion, ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umat-Nya gemarlah, hapus air matamu, mampu jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai sorga mulia, sampai sorga mulia, menuju ke Sion, ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami dari belenggu dosa melalui kematian-Nya di atas kayu salib, sehingga dosa kami bisa disucikan. Mengucap syukur bahwa kami dapat menyembah Engkau dari matahari terbit sampai pada matahari terbenam. Ini adalah suatu berkat yang terindah yang sudah kami terima, dan melalui berkat ini pula kami dapat melayani Engkau. Bapa di surga, pada petang ini dengan segala kerendahan kami dan dengan segala kekurangan kami dan dengan segala hormat kami mau datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi:
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan buka Alkitab yang terdapat di Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan membacanya secara bertanggapan, yaitu Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan 17. Saya baca pertama, saudara-saudari baca kedua, berkelanjutan seterusnya. Nanti di ayat yang ke-16 sama ke-17, yaitu di dua ayat terakhir kita akan sama-sama membacanya. Saya akan mulai dengan ayat pertama. Silakan menanggapi di ayat yang kedua. Keenam materai pertama dibuka, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apalagi ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit, bagaikan gulung kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang yang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung sama-sama.
Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kembali kita memuji Tuhan dengan pujian 187. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. 187. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ia panggil kau pulanglah. Dengan sabar Ia menengok dan tunggu, tunggu kau menyambut Dia. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Mengapa engkau tolak ajakannya? Ya mau engkau pulanglah. Mengapa tak kau indahkan kasih-Nya? Dia telah mati untukmu. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Amat ajaib janji-Nya kepadamu, Ia mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, Ia akan beri kau sentosa. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan. Silakan melihat di buletin di bagian bawah. Kita akan membacanya 2 kali dan menghafalnya sekali. Yang diambil dari Kejadian pasal 49 ayat 10. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai Shiloh pencipta damai datang. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sekali lagi. 1, 3. Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai Shiloh pencipta damai datang, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sekali lagi kita akan coba menghafalnya. 1, 3. Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai Shiloh pencipta damai datang, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita pada petang hari ini. Saudara juga bisa melihat baik itu jadwal pelayanan dari bulan Maret sampai April tahun Tuhan 2021.
Dan juga silakan menyimak warta gereja kita pada petang hari ini. Yang pertama adalah kebaktian Jumat Agung akan diadakan di gereja di Kuburaya pada Jumat tanggal 2 April tahun Tuhan 2021 jam 10 pagi. Jadi mengundang saudara-saudari untuk hadir, bukan hanya hadir, silakan mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya semua untuk menghadiri ibadah kita, ibadah Jumat Agung yang diselenggarakan di Kuburaya. Warta gereja kita kedua, pengajaran kitab Wahyu juga diadakan gereja setiap minggu ya, jam 9.15 sampai dengan jam 9.45. Jadi mengundang remaja pemuda boleh hadir di pengajaran tersebut, yaitu jam 9.15 sampai jam 9.45. Warta gereja ketiga, puji Tuhan, seperti Tuhan gereja telah menyediakan di kanal YouTube video ibadah untuk dewasa dan anak-anak. Ya, bahkan kebaktian tatap muka di gereja baik di Serdam maupun di Kuburaya diharapkan dapat disaksikan dan dibagikan kepada seluruh orang. Yang terakhir, ada yang pertama kali datang di kebaktian matahari terbenam ini, kami persilakan bangkit berdiri. Ada? Kalau tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan masuk pada persembahan. Yang membawa persembahan saudara Matthew dengan pujian persembahan 136. Semua anak akan dipanggil saatnya kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat dia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya, dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani dan juga berkat rohani. Dan pada saat ini di tengah-tengah ibadah, kami mau menyembah Engkau lewat persembahan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan kami, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan, yang layak di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Juga berdoa untuk bendahara keuangan, agar Engkau berikan hikmat, agar dapat mengatur keuangan dengan baik, dan juga dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu lewat pelayanan di berbagai tempat, cara khususnya di Pos PI Serdam ini. Terima kasih Bapa di surga.
Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya yang berkhotbah pada malam hari ini adalah Saudara Rudikus dengan tema siapakah yang dapat bertahan. Untuk hambanya kami persilakan. Selamat malam, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan memimpin kita untuk datang di Sungai Dalam ini untuk berkebaktian matahari terbenam. Dan tidak terasa kita sudah masuk di akhir dari minggu bulan 3 atau bulan Maret tahun Tuhan 2021. Nah, sebelum kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, di mana Engkau sudah memimpin kami, menghimpun kami di ruang atas ini untuk beribadah, belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, mohon hikmat-Mu yang sempurna, dan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti dan menguraikan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, yang Engkau mengampuni atas dosa kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat malam. Satu dari kitab yang para teolog mengatakan sulit untuk dijabarkan itu adalah kitab Wahyu. Yang lain, teolog juga mengatakan ada dari Ayub dan Kidung Agung. Nah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar dari kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu sangat penting ya, kita belajar untuk masa-masa seperti ini. Nah, kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes, dia adalah saudara kandung dari Yakobus. Mereka adalah putra dari Zebedius. Nah, Rasul Yohanes itu adalah rasul yang paling panjang umurnya. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku mau dia hidup sampai akhir zaman, apakah urusanmu? Tapi ini bukan maksudnya Yohanes akan hidup selama-lamanya, tetapi Yohanes akan menerima wahyu di Pulau Patmos tentang akhir zaman, tentang zaman akhir. Ya, jadi dia paling panjang umurnya, boleh dikatakan hampir 1 abad umurnya. Dan Rasul Yohanes itu ditangkap ya oleh pemerintahan Roma, diasingkan di sebuah pulau bernama Pulau Patmos. Kalau kita orang Indonesia yang mengerti sejarah, kita akan tahu bagaimana Bung Karno juga sama, dibuang di Pulau Ende. Ya, dia ditangkap, dibuang. Tetapi berbeda dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno ditahan, dia di tahanan rumah, nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau di Pulau Patmos, dia boleh sambil bekerja, karena dikejar paksa, dia boleh mengelilingi pulau itu. Dan tidak mungkin dia bisa keluar. Jadi kita melihat Rasul Yohanes di dalam ya pengasingannya di Pulau Patmos, ya, dia diberikan penglihatan atau pemwahyuan dari Tuhan. Di mana penglihatan itu, ya, Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menuliskan di sebuah kitab yang kita akan pelajari malam ini dari kitab Wahyu, khususnya pasal 6. Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi tentang Yohanes, ya, Yohanes boleh dikatakan adalah rasul yang terkasih. Ya, bahkan ada penafsir mengatakan dia boleh bersandar di dada Yesus. Ya, jadi dia itu dikenal dengan kasihnya. Nah, kalau kita mau baca dari kitab Injil Yohanes, itu kita bisa lihat dia menguraikan kasih Allah tentang bagaimana Allah begitu mengasihi manusia. Yang kita sering hafal mungkin di luar kepala untuk orang-orang Kristen, yaitu Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ingin memberikan Putra yang tunggal, dan orang yang percaya kepadanya tidak biasa mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, ini. Dan kalau kita cek lagi tulisan Yohanes dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu kata kunci dari kitab 1
1, 2, 3 Yohanes adalah kasih. Kalau kita mau baca dari Yohanes 1:4-8, nah itu dijabarkan kasih. Dalam satu ayat itu kita sudah bisa membaca, kita sudah bisa melihat bahwa kasih, kata kasih itu diulang-ulang. Jadi Allah adalah kasih. Jadi kata kunci dari kitab Yohanes 1, 2, 3 adalah kasih. Nah, tetapi sekarang Rasul Yohanes, dia rasul yang terkasih, tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menulis ya tentang hukuman Allah untuk dunia ini. Jadi mungkin suatu dilema buat dia. Dia dikenal dengan kasih, tetapi sekarang Rasul Yohanes disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menuliskan sebuah kitab yang berisikan murka-murka dari Tuhan Yesus. Tentang murka Allah yang akan ditumpahkan ke dunia ini. Nah, tadi pagi saya berkhotbah di GAPI Kuburaya. Saya mengatakan di dalam kesengsaraan manusia, di dalam peristiwa manusia yang dianggap tidak baik oleh manusia, tetapi ada maksud baik Allah. Nah, seperti sekarang Yohanes dikatakan di sini dia dipenjara, tapi dalam pengasingannya, di dalam penderitaannya di penjara, Tuhan memberikan dia kesempatan yang lebih indah untuk menuliskan sebuah kitab yang luar biasa, yang kita pelajari, yang kalau kita pelajari kita akan dapat berkat yang luar biasa, yaitu kitab Wahyu. Tadi saya mengatakan kenapa kita harus baca kitab Wahyu, karena dunia ini adalah dunia di saat kita hidup pada akhir zaman. Waktu terakhir. Jadi kapan itu dimulai? Kalau kita baca dari Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama, zaman akhir dimulai pada waktu Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi pada Masehi 30 itulah mulai the end of time, artinya waktu yang terakhir. Terbesit dalam benak kita, kenapa sampai sekarang sudah 2000 tahun? Kenapa Tuhan Yesus belum datang? Katanya mulai akhir zaman. Nah, kalau kita jangan membandingkan diri kita dengan Tuhan ya. Karena Tuhan itu ya, dia tidak berubah. Dia statis. Tidak berubah artinya tidak berubah dalam rencananya. Tidak berubah dalam keberadaannya. Ya, apa yang di mata dia itu sudah terjadi. Kalau kita nggak tahu, kita nggak maha tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, seperti tadi siang kita mendapat berita ya dari media elektronik ataupun WhatsApp dari saudara Astro, saya baca bahwa gereja di Makassar itu dibom. Tapi bom bunuh diri, nggak sampai masuk. Kalau kita mau mengilas kilas ulang beberapa tahun yang lalu, ada sampai masuk ke gereja dan dibom. Jadi sedetik pun ya waktu ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi di mata Tuhan itu sudah terjadi. Karena dia maha kuasa. Dia maha tahu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus belum datang? Karena kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 8, saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan di sini bahwa 1 hari sama juga dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama juga dengan 1 hari di mata Tuhan. Bukan di mata manusia ya. Kalau di mata manusia, oh kok lama gitu rasanya. Tetapi di mata Tuhan itu sama saja. Ya, sangat sebentar. Jadi 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan 1 hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti 1 hari. Nah, inilah. Jadi kalau saya katakan tadi pagi di GAPI Kalvari Kuburaya, saya mengatakan tidak ada hal yang mengagetkan Tuhan. Jadi semua dalam rencana Tuhan. Yohanes di sini menulis Wahyu itu sudah dalam planning Tuhan. Bagaimana dia ditangkap, pulaunya Pulau Patmos, dan di situ
Tuhan Yesus memberikan dia wahyu untuk dituliskan, agar kita, orang-orang percaya zaman sekarang, bisa membaca firman Tuhan ini. Untuk kita mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, tema khotbah malam hari ini, siapakah yang dapat bertahan? Pertanyaannya, siapakah yang dapat bertahan dari murka Tuhan? Jawabannya, tidak ada. Siapakah yang dapat bertahan? Jawabannya, tidak ada. Kalau bukan kasih Tuhan yang menolong kita, kalau bukan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak bertahan. Nggak ada yang tahan. Karena kalau Tuhan Yesus mau menghakimi kita, gampang, dia buka buku, 3 buku. Ya, will, word, and walk. Artinya pikiran kita. Dia buka buku pikiran, oh kamu sudah pernah mikirkan yang jahat sama orang lain, ada dosa, hukumannya, yang nggak bisa bertahan. Lalu apa? Word, kata-kata kita. Nah, kata-kata kita sering menyakiti orang kan? Kata-kata kita sering tidak sesuai dengan firman Tuhan, sering menyepelekan orang, sering memandang rendah orang. Kadang-kadang kita nggak sengaja kan, tapi orang yang dengar itu bisa merasa down. Ya, Hakka bilang, Kong sa moji tang sa nyip. Artinya apa? Orang yang ngomong tidak merasa dia membuat orang down, tetapi yang dengar itu bikin kita down. Jadi kalau dia mau, Tuhan Yesus mau buka ini, buku ini, oh nggak bisa lari. Kamu sudah ngomong berapa tahun kamu hidup di dunia ini? Sudah ngomong, oh nggak bisa. Nggak bisa lewat dari penghakiman Tuhan. Dan yang ketiga tadi apa? Will, walk, and word and walk sekarang. Yang kita kerjakan. Nah, apa yang kita kerjakan dalam dunia ini? Sesuai gak dengan firman Tuhan? Kalau mau dibuka, oh kamu kerja, oh misal hari ini kamu belajar, oh kamu misalnya ada ulangan nyontek. Untuk yang belajar ya, untuk yang sekolah nyontek. Bisa sembunyi dari Tuhan? Nggak bisa. Buka tiga buku. Buku apa? Tadi will, words, and walk. Nggak bisa lari dari Tuhan. Tapi bagaimana kita dapat bertahan dengan penghakiman Allah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus? Tapi dalam hal ini kita melihat di sini ya, kalau kita melihat dalam pasal 5 ayat 3 dikatakan di sini, tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab dan membuka materai-materainya. Nah, zaman dulu ya, itu materai itu ya, itu digunakan untuk tanda sah. Misalnya materai raja, seperti Raja Ahasuerus kan, yang ada cincin untuk stempelnya sebagai materai, sebagai surat perintah. Dan juga materai itu juga dipakai ya, agar satu legalitas untuk orang tidak sembarangan, untuk tidak menerobos, seperti materai yang dibubuhkan di kuburan Yesus. Kalau pemerintahan Roma udah kasih materai, siapa yang berani mengoyakkan atau membongkar itu kuburan, habis dia. Makanya yang buka itu malaikat. Bisa melawan malaikat? Nggak bisa pemerintahan Roma. Satu malaikat mengalahkan pasukan Raja Sennacherib 185.000. Apalagi kalau 2 malaikat yang tadi datang, pasukan Roma habis semua. Ini gunanya materai. Jadi materai itu sebagai apa? Legalitas sah dari seseorang yang berkuasa. Nah, yang berhak membuka siapa? Yang berkuasa siapa? Ya Tuhan Yesus. Raja segala raja yang berhak membuka. Yang lain nggak ada yang pantas membuka gulungan kitab itu yang dimateraikan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam pasal 6, ya, materai itu dibuka satu persatu. Satu persatu, dan kalau kita mau baca lagi di situ terdapat 4 penunggang kuda dengan warna yang berbeda. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar siapakah penunggang kuda itu, ya, apa yang terjadi di sini itu, karena kalau kita mau membahas lebih panjang lebar 1 jam itu nggak cukup untuk kita. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, materai itu dibuka satu persatu, dan sesuatu yang mengerikan akan terjadi di muka bumi ini. Nah, akhir-akhir ini begitu banyak manusia, begitu banyak orang yang membuat pertahanan
diri dia. Dia tahu ya, akan ada hari terakhir, akan ada hari penghakiman. Ya, dia berusaha untuk menghindari hari penghakiman itu dengan self defense-nya. Artinya dengan menggunakan pertahanan dari diri sendirinya. Apakah itu bisa untuk mempertahankan dirinya dari penghakiman Tuhan? Tidak akan bisa. Ya, orang membuat bunker di bawah tanah, ya dibuatnya dari berlapis ini, lapis itulah, ditaruhnya makanan selama sebulan supaya dia nggak kelaparan nanti kalau terjadi malapetaka. Apakah manusia dapat bertahan? Nggak bisa ya, nggak bisa. Karena kita lihat Tuhan mengatakan ya dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan bumi ini dengan air lagi. Kalau dengan air ya, mungkin kalau di kapal ya nggak akan mati, nggak akan mati kan? Karena di kapal, karena kapal bisa mengapung di air. Tetapi sekarang yang dipakai oleh Tuhan ya, nanti yang dipakai oleh Tuhan bukan air lagi, jadi unsur api. Nah, kalau api itu ya, itu menghanguskan. Jadi kalau nama menghanguskan, nggak ada yang dapat bertahan. Tapi ya dikatakan oleh Tuhan kalau pekerjaan kita itu seperti batu berharga emas, maka api itu bukan menghancurkan, malahan memurnikan. Nah, itu bedanya ya, orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Kalau orang yang tidak percaya dihakimi oleh Tuhan, habis dia. Tapi kalau orang yang percaya semakin dia diuji oleh Tuhan, semakin murni. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam pasal 6, itu terdapat 4 penunggang kuda dengan warna yang berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat di sini, 4 penunggang kuda, yang pertama itu adalah kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya ya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kalau kita lihat dalam KJV itu bukan panah tapi busur. Ya, tak ada anak panah. Kenapa? Banyak penafsir mengatakan ini adalah antikristus yang menaklukkan dunia tanpa perang. Tanpa perang. Dia hanya berkata, kamu mau tunduk enggak? Kalau enggak, kamu dihabisin dan mereka akan tunduk. Karena antikristus akan berkuasa. Ya, itu ada sebagian penafsir mengatakan seperti itu. Ya, akan berkuasa dan akan menaklukkan dunia hanya dengan omong, nggak perlu pakai anak panah, nggak pakai perang. Nah, tapi kalau kita lihat ya nanti kalau kita membaca lagi dalam Wahyu pasal 6 ayat 4, di situ ada penunggang kuda yang kedua, yaitu seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya diberikan karunia kuasa untuk mengambil damai sejahtera atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Nah, ini kalau kita mau menafsirkan ini adalah peperangan. Ya, peperangan yang terjadi dalam dunia ini. Kalau kita mau mengulas kembali ke dalam sejarah, 16 Agustus 1945 di situ terjadi perang nuklir. Sudah mulai perang nuklir di mana sekutu Amerika itu mengebom Nagasaki dan Hiroshima dengan bom nuklir. Dan bom nuklir itu ya tak ada yang bisa bertahan. Itu bom nuklir buatan manusia, belum dari Tuhan. Nggak ada yang bisa bertahan. Saya membaca sebuah artikel yang mengatakan begini, pada waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, ya, Kaisar Hirohito itu menelpon orang yang ada di Nagasaki dan Hiroshima. Tak ada yang jawab. Nggak ada. Karena apa? Semua diluluh lantakan dan Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Nggak ada syarat. Langsung dia nyerah. Karena apa? Sudah diluluh lantakan. Itu hanya satu bom nuklir aja. Belum bom-bom yang lain. Jepang hancur semua. Tapi kalau Tuhan ya yang memberikan penghukuman itu lebih dari bom nuklir. Nggak ada yang dapat bertahan. Peperangan dan demi peperangan. Nah, kalau kita mau baca lagi ya dalam kitab Yehezkiel pasal 5 ayat 12,
Di situ penghakiman Allah kepada manusia itu nggak lepas dari 4 par. Coba kita buka Yeskiel pasal 5 ayat 12. Yeskiel pasal 5 ayat 12. Nah, kalau kita mau melihat penghakiman Tuhan itu inilah patternnya, ya. Jadi Yeskiel 5 ayat 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan, di tengah-tengahmu sepertiga akan dimakan pedang, di sekitarmu akan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunuskan pedang dari belakang mereka. Nah, ini pattern ya, bagaimana Tuhan itu menghukum manusia dengan 4 par. Yaitu par yang pertama, yaitu sampar, penyakit. Ini COVID ini sampar kecil ya. Sampar kecil, bukan sampar yang besar. Hanya beberapa juta aja yang mati. Ya, belum nanti benar-benar sampar ini, Tuhan kasih ini sepertiga manusia mati semua. Par yang kedua, itu adalah lapar. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penunggang kuda hitam itu adalah bencana kelaparan. Nanti kita baca. Lapar. Yang ketiga, itu adalah terkapar oleh pedang. Peperangan. Yaitu tadi kita melihat penunggang kuda yang pertama, yaitu penunggang kuda yang berwarna merah. Berwarna merah padam. Nah, itu perang. Ya, jadi ini penunggang kuda, dan nanti akan terjadi namanya terdampar. Artinya orang-orang itu dia terdampar, diasingkan, atau mereka melarikan diri atau terlempar. Kalau kita mau baca nanti di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-16, nah situ terdampar, mereka bersembunyi, lari ke tempat yang lain. Jadi pola ini tak akan jauh beda ya dengan zaman sekarang. Penghukuman Tuhan, 4 par. Jadi yang pertama saya ulangi, yaitu sampar, lapar, terkapar oleh pedang, dan juga terlempar atau terdampar, mengungsi atau bersembunyi ke tempat yang lain. Nah, jadi kita lihat di sini. Saya tadi mengatakan saya menyinggung tentang COVID-19 ya. Udah setahun lebih umur dia. Kemarin dia ulang tahunnya. Dan sekarang sudah setahun lebih. Walaupun ada vaksin, tetapi ini terus ya, korban terus berjatuhan. Nggak ada ya vaksin yang dapat menghancurkan virus ini sampai ke akar-akarnya. Ini adalah sampar kecil, saya mengatakan. Sampar besar kita belum tahu apa nanti akan terjadi. Ya, waktu dulu ada sampar juga namanya malaria, wabah malaria. Begitu banyak orang mati, nggak ada orang dapat menemukan obat sampai ditemukan pil kina. AIDS menakutkan dunia kan? Ada pencegahannya, tapi obat AIDS orang bilang tokek, mana ada? Belum terbukti, belum ada sampai sekarang. Jadi itu adalah sampar-sampar kecil ya. Tuhan tuh kasih kita kisi-kisi ya, untuk kita akan melihat nanti sampar besar yang akan terjadi. Nah, kita lihat siapakah yang dapat bertahan? Enggak ada yang dapat bertahan ya. Kalau kita lihat lagi penunggang kuda yang ketiga tadi saya mengatakan adalah penunggang seekor kuda hitam ya. Itu kalau kita mau baca, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, itu mengabarkan kelaparan yang luar biasa. Saya pernah dengar dari orang tua saya dulu waktu terjadi pembantaian etnis itu, ama saya atau nenek saya itu mengungsi. Di situ dikatakan itu ya, kita punya uang ya, nggak bisa beli makanan karena makanan nggak ada, kelaparan. Nanti kalau kita melihat di kitab Wahyu, itu kelaparan yang luar biasa. Orang nggak punya makanan, sampai orang tuh minta mati aja. Jadi, nah di sini, nah kalau kita melihat lagi nanti di pasal yang ke-6 ayat ke-8 itu ada seekor penunggang kuda hijau kuning. Ya, orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya,
Dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat bumi dan untuk membunuh dengan pedang. Tadi diulangi lagi dari tadi di Yeskiel 5:12 ya, yaitu membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan juga dengan binatang buas yang di bumi. Artinya mereka dikejar-kejar. Siapa yang mengejar mereka? Antikristus. Yang tidak mau percaya kepada Antikristus dikejar-kejar, dibunuh, dan mereka akan terdampar, terlempar. Nah, itu ya. Jadi sekarang implikasinya buat kita itu apa? Kita sudah pelajari tentang penunggang kuda, ini, dan ini. Apa implikasinya sekarang? Apa gunanya kita sekarang pelajari untuk wahyu ini? Kalau kita nggak ada aplikasi, itu seperti kembang api aja, cus, bum. Nggak ada efeknya buat kita. Nah sekarang apa aplikasinya? Aplikasinya, kita percepat pengabaran Injil. Memang ya, untuk sebagian orang sangat susah untuk membuka mulut kan, kabarkan Injil kan, sangat susah. Ya saya akui, waktu awal-awal saya sekolah Alkitab, saya pun malu, gedor-gedor pintu orang tak kenal, tanya ada waktu nggak ngomong sama dia tentang Injil, apalagi waktu dia membantah kita nggak bisa jawab apa-apa, karena kita masih baru kan waktu itu. Dan sekarang puji Tuhan ada sedikit keberanian untuk kabarkan Injil kepada orang, dan kami terus dilatih untuk mengabarkan Injil. Nah inilah aplikasi yang kita lakukan, yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini. Kita melihat bencana-bencana yang akan datang ini sudah di depan kita nih. Bagaimana kita supaya orang-orang ini tidak kena bencana? Atau kenapa? Karena dikatakan dalam kitab Wahyu ya, orang percaya tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Artinya tidak akan ditimpa pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Akan terjadi 7 tahun masa sengsara dan orang Kristen sudah diangkat. Jadi bagaimana kalau supaya mereka nggak kena malapetaka? Ya mereka harus percaya dengan Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan kita kabarkan Injil kepada mereka. Pertanyaannya, kita pernah kabarkan Injil nggak kepada mereka? Pernah kita berjalan kabarkan Injil kepada mereka? Nah sekarang kamu boleh bilang, saya nggak mampu berbicara, saya nggak fasih lidah. Tapi Tuhan berikan kamu mulut kan? Kamu berdoalah untuk penginjil, untuk pekerjaan Tuhan dalam hal penginjilan. Bisa jadi. Ataupun bisa begini, oh saya nggak fasih lidah, saya nggak bisa berdoa terlalu spesifik. Kamu punya uang kan? Pakai uang kamu untuk kabarkan, untuk mensupport pengabaran Injil. Tadi Penyelia Peter, gembala kita, waktu akhir kebaktian dia mengatakan begini. Ini penting ya, karena di gereja kita ya, banyak anak-anak muda yang sudah bekerja di luar. Mereka harus tahu sejarah. Mereka harus bisa mensupport gereja awal mereka. Untuk dalam hal pengabaran Injil, walaupun kamu tidak berada di Pontianak ini, kamu ada bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu adalah satu bentuk apresiasi atau ucapan syukur kepada Tuhan, karena kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dari sini. Jadi ini untuk anak-anak muda yang sudah bekerja di luar, sudah punya cukup uangnya sudah lumayan ada, ya bantulah gereja sini untuk mensupport dalam hal-hal pelayanan, bukan untuk yang lain-lain. Ya, bukan untuk hamba Tuhan yang foya-foya, bukan. Untuk pelayanan, untuk pengabaran Injil, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena kamu bisa sekarang, bisa bekerja di luar negeri, kamu bisa menjadi orang, atau kamu sukses, itu karena Tuhan. Jadi kamu harus tahu ada bagian Tuhannya, bagian yang punya Tuhan. Supportlah dalam pengabaran Injil, supportlah dalam pekerjaan Tuhan. Penting, karena apa? Tanpa dana, gereja nggak jalan. Perlu dana, perlu doa, 2D. Dana, doa. Sumber daya juga perlu, manusianya kita perlu siapkan. Jadi untuk kita lihat di sini ya, kita baca kitab Wahyu, oh kita lihat ada malapetaka. Kita lihat, oh bagaimana aplikasi untuk kita? Kita support, kita dukung, kita lakukan pekerjaan pengabaran Injil sehingga orang-orang tidak ditimpa malapetaka demi malapetaka. Malam hari ini saya kira sampai di sini, di mana kita mempelajari kitab Wahyu.
pasal yang ke-6 tentang bagaimana malapetaka dimulai. Di mana Tuhan Yesus, dia adalah satu-satunya yang layak untuk membuka materai itu. Karena materai itu adalah materai raja. Dan yang raja yang bisa membukanya. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Dan ketika dibuka materai itu, kita akan melihat ada 4 penunggang kuda dengan warna yang berbeda. Nah, di situ digambarkan bahwa bagaimana Tuhan menghukum dunia ini dan orang tak dapat lari. Siapakah yang dapat bertahan? Enggak ada. Jadi, agar saudaramu, agar orang tuamu, agar adikmu, agar anakmu dapat selamat, kuncinya apa? Percaya Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah memberikan kami pelajaran rohani. Di mana kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu bahwa dunia ini sudah memasuki zaman akhir. Sudah memasuki kesudahannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini dari kitab Wahyu. Yang dimana Engkau mendelegasikan kepada Yohanes untuk menuliskan kepada kami semua. Dan kami juga mempunyai suatu dorongan untuk kami mendukung, untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu pengabaran Injil. Dan kami dapat melakukannya dalam berbagai aspek. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Kami serahkan semua ini. Ampuni dosa kesalahan kami. Kami berdoa bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 52. 52. Ku berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku, tiada sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Kepada hambanya saya persilakan untuk doa berkat atau doa penutup. 是个人人站朝，是个良书有圣经里面所引起祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝的慈愛、聖靈的感通與交通，上受與眾子眾門同在，從今時一直到永永遠遠。阿門。阿門。阿門。阿門。
將錯滅到神飛人上帝祝福大家，最後時間來唱人主師傅。